Inang Nenggolan, hari ini tanggal 2 Mei 2021. Hari ini kita akan membahas kelanjutan mengenai Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Masih kelanjutan dari cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata kalian, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari Inang Nenggolan Tuhan. Biarlah Kau rapi semua hati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, agar mereka mengerti Tuhan, agar atas cerita yang disampaikan. Terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik, cerita minggu lalu adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Itu penampakan Yesus yang keberapa kali? Ya, yang ketiga kali. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. Nah adik-adik, pada saat itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melemparkan jala di danau. Padahal mereka semalaman itu mencari ikan dan tidak mendapatkan hasil. Tapi ketika Yesus memerintahkan tebarkan jalamu, mereka mendapatkan hasilnya. Dan mereka taat akan perintah Yesus untuk menebarkan jala tersebut. Nah adik-adik, setelah mereka mendapatkan ikan, mereka makan bersama ya. Nah cerita dari minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ketika Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya, ada seorang murid Yesus yang bernama siapa? Simon anak Yohanes. Nah, Yesus bertanya kepada muridnya si Simon itu, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata Yesus. Kata Simon, "Tentu Tuhan, aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus berkata lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Tentu Tuhan, aku mengasihi engkau," kata si Simon. Nah, yang ketiga kali Yesus bertanya lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" kata Yesus. Kemudian si Simon mendengar itu menjadi apa adik-adik? Menjadi sedih. Kok Tuhan Yesus nggak percaya sih sama aku? Akhirnya dia berkata apa? "Tuhan, engkau mengetahui isi hati aku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Yesus berkata apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketiga kali Yesus menanyakan hal yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus lalu menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah adik-adik, maksud dari Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus sebanyak 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kira-kira apa ya adik? Kenapa Tuhan Yesus bertanya terus sampai 3 kali? Padahal kan dia tahu isi hati Yohanes, isi hati Simon Petrus anak Yohanes, dia tahu. Isi hati kalian, Inang, adik-adik semua, Tuhan Yesus tahu. Kenapa dia harus bertanya? Ya, pertama, Yesus hendak menyampaikan pesan penting kepada Simon Petrus. Apa pesan pentingnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua adalah Yesus hendak meyakinkan Simon Petrus bahwa Yesus sangat mengasihi Simon Petrus. Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, apa ya maksudnya gembalakanlah domba-dombaku? Apakah maksudnya menjadi gembala yang menjaga domba-domba di padang rumput gitu adik-adik? Di contoh gambarnya nih. Apakah Tuhan Yesus mau kita seperti itu? Maksud Yesus seperti itu? Bukan adik-adik. Gembalakanlah domba-dombaku. Sebutan Yesus selain Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Raja, banyak Tuhan Maha Penyembuh ya, dan masih begitu banyak sebutan Tuhan Yesus. Ada satu lagi sebutan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala domba. Contoh di Mazmur 23, kalian tahu lagunya nggak? "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku," dan seterusnya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya dia menyuruh Simon Petrus agar mencontoh dia.
menggembalakan umat manusia, mengajari umat manusia dengan mencontoh dirinya. Nah, adik-adik, apakah maksud Tuhan Yesus ini bertanya, menyuruh gembalakanlah domba-dombaku hanya untuk Simon Petrus saja? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus menyuruh kita semua, gembalakanlah domba-dombaku, sama seperti perintah Yesus kepada Simon Petrus. Tapi Inang, aku kan masih kecil, aku masih kelas 3 SD, aku masih kelas 4 SD. Kalau Inang udah besar, bisa menggembalakan domba, bisa memberi contoh misalnya ya. Aku kan masih kecil Inang, masih tinggal sama mama papaku. Adik-adik, kita semua bisa menjadi contoh bagi sesama kita. Kita bisa mengembalakan domba-domba, memberi contoh yang baik. Dengan cara apa, adik? Pertama, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan firman Tuhan dengan perkataan kita, dengan kita bersikap baik kepada teman, kepada mama dan papa kita hormat, kepada semua orang kita hormat, dan kita juga menceritakan kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan sudah menolong saya. Kita harus berani menceritakan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama, adik-adik. Nah, yang kedua adalah kita mengembalakan domba-domba dengan perbuatan kita. Jadi kita tuh tidak, Tuhan itu baik loh, tapi kita mencuri. Tuhan itu baik loh, tapi kita melawan mama dan papa. Jangan begitu, adik-adik. Jadi kita mengembalakan domba-domba yang diperintahkan Tuhan dengan menceritakan firman Tuhan kepada semua orang melalui perkataan kita dan juga perbuatan kita. Perbuatan kita dengan hormat kepada mama dan papa, taat kepada mama dan papa, patuh pada nasihat, sayang kepada teman, hormat kepada guru, patuh pada perintah guru sekolah minggu, guru di sekolah ya, dan semua orang kita harus hormat. Itu contohnya Tuhan Yesus tidak perlu repot-repot mikirinnya, tidak perlu pusing-pusing, adik-adik. Aku masih kecil, kalian kecil bisa kok menjadi mengembalakan domba-domba dengan perbuatan kalian sehari-hari, bersikap yang baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, tugas hari ini dari Inang Nenggolan dan Bang Jo adalah kalian coba ceritakan kebaikan dan kehebatan Tuhan Yesus yang pernah kalian alami dalam hidup kalian. Misalnya kalian disembuhkan dari sakit, misalnya juga kalian Tuhan tolong ketika ujian, ataupun apapun itu, coba kalian ceritakan, buat dalam bentuk video durasi minimal 3 menit. Jangan pendek-pendek ceritanya ya, jadi ceritakanlah sepanjang mungkin kebaikan Tuhan yang pernah kalian alami. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk tugas, Inang tunggu dan Bang Jo tunggu hari ini sampai jam 6 sore ya. Jangan telat, jangan mepet-mepet kirim tugasnya ya. Nah, adik-adik, pesan dari cerita hari ini adalah mari kita gembalakan domba-domba sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan juga kepada kita semua, dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang dengan perkataan kita dan juga perbuatan kita yang baik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa. Lipat tangan kalian, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami jadikan teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, berkati semua adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing, berkati mereka dalam pelajaran, dalam pendidikan mereka, biarlah Tuhan sertai mereka selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.